Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan najati indallahi yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamuhu alayhi. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, dan seluruh pendengar dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk kita awali majelis kita melainkan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat usia dan kesempatan. Pada malam ini Allah izinkan kita untuk membahas satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita dan sangat utama untuk kita perhatikan dan untuk kita bekali ilmu tentang pendidikan kita dan anak-anak kita. Pendidikan keluarga, pendidikan orang-orang yang kita cintai, sungguh itu harus kita berikan porsi yang cukup dari agama yang mulia ini sehingga langkah kita benar dan setiap apa yang kita kerjakan sesuai dengan panduan apa yang telah Allah turunkan melalui firman-Nya dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan Allah jadikan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam catatan timbangan kebaikan kita di sisinya. Dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang suami yang terbaik bagi keluarganya dan seorang ayah yang terbaik bagi anak dan keturunannya. Mudah-mudahan kita bisa meniru dan mencontohnya serta meneladaninya bagaimana beliau bersikap kepada keluarganya dan bagaimana beliau mendidik anak dan keturunannya. Karena apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti yang terbaik karena dipandu oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fi Daw'il Kitab was Sunnah, yaitu pendidikan anak dalam timbangan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman. Kitab yang tidak terlalu tebal ini secara halaman, namun memiliki pesan-pesan yang sangat luar biasa di dalam untayan kalimat-kalimat yang disampaikan di dalam kutaib atau kitab ini. Nah, kitab ini diberikan muqaddimah, kata pengantar atau direkomendasikan oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan, ya udu hayati kibarul ulama wal lajnati ad-daimah di Arab Saudi. Maka sungguh sangat layak untuk kita berikan waktu kita untuk kita baca
pelan-pelan sehingga kita ngambil ibrah dan pelajaran dari kitab yang insyaallah sangat bermanfaat ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Di dalam muqaddimah kitab ini ada 2 poin penting yang beliau sampaikannya. Dalam muqaddimah yang ditulis oleh pengarangnya, yang pertama beliau ingin sampaikan tentang nikmat anak ini adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita selain daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berakidah yang benar dan nikmat di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, nikmat yang sangat mulia yang kita dapatkan dalam kehidupan kita adalah nikmat anak dan keturunan. Sehingga anak ini bukan hanya kesenangan duniawi semata, tetapi dia adalah menjadi investasi besar, menjadi modal bagi seorang yang beriman untuk menyambung keberlangsungannya nanti di hari kiamat kelak. Dengan cara seperti apa? Tentunya dengan didikan-didikan, dengan petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mendapatkan keturunan anak-anak yang saleh dan salihah, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa tidak? Karena nanti diceritakan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seorang hamba diangkat terus derajatnya oleh Allah, diangkat terus, dinaikkan terus, sampai hamba ini bertanya kepada Allah, dari mana ini saya dapatkan? Dia merasa amalnya tidak banyak, kebaikan yang dilakukan tidak sempurna, tapi Allah selalu mengangkat dan meninggikan derajatnya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala melalui sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyampaikan, apa kata Allah? Waladuka istaghfara lak. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh anakmu, permohonan ampunan yang diajukan kepadaku untukmu, lalu kemudian aku angkat derajatmu. Bayangkan, dia adalah investasi besar yang dimiliki oleh orang beriman. Tidak hanya kesenangan duniawi, tapi anak yang baik itu, anak yang saleh, yang dididik dengan benar, dia akan menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya di saat dia telah meninggal dunia. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyatakan dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Bila mana anak Adam ini meninggal dunia, maka terputus seluruh amal salehnya, kebaikannya terputus sudah, kecuali melalui 3 perkara ini. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir pahala. Para ulama menjelaskan ini adalah salah satu bentuknya adalah mewakafkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, dibeli tanah, dibebaskan lahan, dibangun masjid, dibangun musala, di dalamnya orang salat, di dalamnya orang mengaji, di dalamnya orang belajar agama. Selama tempat itu dimanfaatkan dalam kebaikan, maka tidak akan pernah berhenti, kebaikan akan terus mengalir abadi kepadanya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat, ilmu yang diamalkan oleh dia, dan ilmu yang diajarkan kemudian diamalkan pula oleh orang lain. Begitulah terus akan menjadi mata rantai yang tidak akan pernah putus. Kebaikan demi kebaikan terus dilakukan dan terus ia dapatkan setelah dia berada di bawah tanah. Yang ketiga ini yang sedang kita bicarakan adalah waladin salihin yad'u lahu, doa anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, ini pesan yang pertama.
bahwa anak merupakan nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua dalam kitab ini kata beliau, banyak orang hari ini lalai di dalam pendidikan anak. Di tengah arusnya fitnah syubhat dan syahwat, ditambah dengan perkembangan zaman, perkembangan informasi, teknologi, semua orang sibuk dan banyak orang yang jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari panduan yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Tidak lagi menjadi hal yang menarik untuk dipelajari karena kesibukan duniawi, karena membaca sesuatu yang sangat banyak dan itu tidaklah bernilai. Dalam sebuah kajian terbaru bahwa ternyata orang hari ini, banyak anak-anak di zaman hari ini, bukan hanya anak-anak, sampai orang tua yang mana otaknya tidak berkembang. Apa sebab? Karena dia menerima informasi-informasi yang receh, informasi-informasi yang tidak bermanfaat. Setiap hari dikonsumsi, setiap hari dia baca, setiap hari masuk ke telinganya. Tapi informasi-informasi yang remeh-temeh yang tidak berguna, akhirnya otak itu tidak berkembang dan tidak berpikir. Maka hari ini kita harus kembali belajar, duduk. Sungguh sangat banyak ilmu yang mesti kita ketahui tentang pendidikan anak-anak ini. Sungguh sangat banyak seluk-beluk ilmunya. Sungguh sangat banyak perhatian-perhatian yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di dalam Al-Qur'anul Karim sangat banyak ayat-ayat yang bicara tentang keluarga. Dan sangat banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang perhatian kepada anak-anak dalam kehidupan keluarga. Maka oleh karena itu, atas kondisi yang ada hari ini, manusia jauh dari panduan, maka dia menulis Kutaib ini agar menjadi sebab, agar menjadi wasilah untuk kita kembali belajar tentang pendidikan anak kita di dalam agama yang mulia ini. Inilah dua poin penting yang beliau sebutkan di dalam muqaddimah ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, poin pertama pada halaman yang ke-8 itu, ya, di sini beliau menyebutkan satu prinsip dasar di dalam melihat anak ini. Kata beliau, al-auladu ni'matun minallahi wa hibatun min. Ini mesti kita sadari bahwa anak itu adalah nikmat dari Allah dan itu pemberian semata darinya. Kita sebagai manusia kalau sudah dewasa menikah, berikhtiar untuk mendapatkan keturunan, itu wasilahnya. Tapi mesti kita sadari bahwa anak merupakan nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Allah katakan, lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang di langit dan di bumi milik Allah. Tidak ada satupun yang memiliki kecuali Allah. Apa kata Allah? Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan, membuat apa yang Allah kehendaki. Di dalam kehidupan manusia, Allah menggambarkan, yahabu liman yasha inatha. Ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala anak dan itu semuanya anaknya perempuan. Makanya kita tidak bisa memilih anak pertama kalau bisa laki-laki. Harapan berharap boleh, tapi tidak ada kepastian karena itu semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah yang pertama ini? Wa yahabu liman yasha az-dzukura. Ada pula orang yang Allah berikan anaknya semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. 4 orang, 5 orang anaknya semuanya laki-laki. Yang kelompok pertama tadi 4 orang semuanya perempuan. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ini kelompok yang ketiga.
yaitu Allah gabungkan. Ada yang Allah berikan misalnya anak 5 orang, 3 perempuan, 2 laki-laki, atau kebalikannya. Dan ini yang keempat, wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Dan ada orang yang tidak Allah takdirkan dia mendapatkan anak. Apa pesan yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, ikhwatul kiram? Bahwa anak itu adalah nikmat dan pemberian Allah semata. Maka tidak boleh kita mencacat atau mengatakan kepada orang sebuah kalimat yang merendahkan dia karena dia tidak punya anak. Tidak boleh. Karena semata-mata itu dari siapa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuasa daya upaya kita, tidak ada. Walaupun orang sekaya apapun dia, banyak uangnya, kemanapun dia bisa pergi berobat, bertanya kepada ahli yang terkait dalam bidang itu, bahkan mengeluarkan dana yang tidak sederhana, pergi safar bahkan ke luar negeri, mencari pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Tapi kalau Allah belum mentakdirkan, tidak akan dapat. Maka oleh karena itu, khafilahumullah, berkata Imam Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya, bada'a subhanahu wa ta'ala bidzikril inath. Di dalam ayat ini kata Syekh Ibn Athiyah, Allah memulai menyebutkan perempuan. Kan bisa saja Allah menyebutkan yahabu liman yasha' dzukura, ya kan? Allah berikan anak laki-laki. Tetapi di sini ada pelajaran yang indah, ini lataif. Di antara nilai-nilai yang dikeluarkan oleh para ulama kita, Allah memulai dengan penyebutan kata perempuan, hadza tasrifan lahunna, sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum wanita. Kita akan pelajari ternyata subhanallah, Allah muliakan orang-orang atau para wanita, baik sejak dia lahir sebagai anak kecil atau sebagai seorang anak yang sudah tumbuh besar, dan bahkan dia sebagai seorang istri jika sudah menikah. Ketiga poin itu kita akan dapatkan panduan dari Nabi SAW secara rinci. Akan kita pelajari kitab ini insyaallah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perempuan. Karena memang di zaman itu, di zaman risalah, di zaman diutusnya Rasulullah SAW, perempuan menjadi barang dagangan, seperti barang yang diperdagangkan oleh manusia, diperjualbelikan, tidak ada nilainya. Bahkan kita tahu dalam sejarah umat terdahulu, bila mana lahir anak perempuan maka dibunuh. Istri akan melahirkan, suami sudah pergi ke padang sahara menggali lubang. Boro-boro istri yang diantar ke tempat persalinan di zaman itu mungkin, ya, tidak. Tetapi istri yang ingin melahirkan dibawa di samping lubang yang telah ia gali. Begitu kejamnya mereka terhadap perempuan. Bila mana yang lahir adalah anak perempuan, sudah langsung dibunuh, ditimbun. Karena perempuan lambang kelemahan dan kehinaan menurut mereka. Datanglah Islam membawa cahaya iman ini. Islam mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Di antaranya Allah sebutkan, memulai dengan penyebutan karunia anak perempuan. Yang kedua, lihatamma bisunihinna wal ihsan ilahinna, agar kita memberikan perhatian kepada perempuan. Pesan pertama yang disebutkan Syekh Atiyah adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap kaum wanita. Yang kedua, agar kita berikan perhatian, agar kita berikan ihsan, berbuat baik kepada mereka. Wa yaqulu Wathila bin Ashqa radhiyallahu taala anhu berkata, menukilkan dalam kitab tafsirnya, siapa yang Allah berikan anak perempuan sebelum anak laki-laki, qabla dzikr, maka Allah Subhanahu wa taala telah memulai dengan
dengan perempuan. Maka kemudian waman yamunnul mar'ah ay min barakatiha wa alamat sa'adatiha fi dunya qabla al-akhirah, dan itu bisa jadi menjadi tanda kebaikan bagi dia, keberkahan di dunia dan di akhirat kelak. Bayangkan, begitu para ulama kita memandang bahwa perempuan itu bukanlah lambang kehinaan dan juga bukan lambang kesedihan dan juga bukan lambang kelemahan, tapi lambang kebaikan dan kebahagiaan. Ikhwatal kiram. Lalu kemudian Syekh Abdul Salam menyimpulkan an-nasu arba'atu aqsam. Manusia itu ada 4 jenis atau 4 bentuk. Jadi agar kita tahu ini, ya, dan memang begitulah Allah takdirkan manusia ini. Qala Ishaq bin Bishr, nazalat hazil ayat fil anbiya. Ayat ini sesungguhnya turun awal kalinya, awal mulanya ada kepada para nabi. Bayangkan ikhwafillah, para nabi saja orang-orang pilihan juga mengalami apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya kan? Tidak semua mereka langsung dapat anak. Agar kita tahu dan bisa belajar dari kehidupan para anbiya. Mereka juga diuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana ada di antara kita dan siapapun yang mendengarkan kajian kita mendapatkan kondisi yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ini, maka tidak ada yang perlu kita sedihkan, tidak ada tidak ada beban, karena itu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mulanya turun kepada para anbiya, kemudian hukumnya berlaku untuk seluruh umat. Ikhwafillah, yang pertama Nabi Lut. Nabi Lut ini digelar dengan Abul Banat. Jadi kalau ada ikhwah yang punya anak perempuan, semuanya perempuan. Abang berapa bang? Berduanya. Masya Allah. Ini kelompok yang ketiga nanti. Ada kan? Siapa yang perempuan semua di sini? Ada? Masya Allah, berapa bang? 3 perempuan semua. Abul Banat dia. Jadi Abul Banat ini ayah anak-anak perempuan. Nah, Abul Banat. Nah, sama dengan ya Abul Banat, afwan Nabi Lut alaihissalam ya digelar dengan Abul Banat karena anaknya semuanya perempuan. Nabi Lut alaihissalam lam yurad lahu dzakar. Ini kisah para anbiya. Coba yang kedua. Yang kedua ini disebut dengan Abul Banin atau Abul Aulad. Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena anak beliau semuanya laki-laki. Dari kedua istrinya Sarah dan Hajar, ya kan? Hajar lahir siapa? Ismail. Dan dari Ismail lahir keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sarah lahir siapa? Ishak, Yakub, Yusuf dan seterusnya. Ikhwafillah. Nah, kelompok pertama adalah Abul Banat. Di antara nabi yang digelar dengan Abul Banat siapa? Nabi Lut alaihi salam. Nah, yang kedua, kelompok kedua Abul Banin atau Abul Aulad, semua anaknya laki-laki itu ada pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang ketiga itu adalah kelompok yang mana Allah gabungkan laki-laki dan perempuan. Nah, siapa Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa anaknya? Anak Nabi kita berapa? Berapa bang? Betul. Tuh 6 apa 7? 9 7. Berapa laki-laki? 3. Perempuan? 4. Kita sebutkan. Siapa bang? Ibrahim, terus Qasim, terus Naam. Yang perempuannya Fatimah. Oke, tidak apa-apa, lihat saya urut. Udah Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum dan Zainab. Izin Allah, semua anak laki-laki itu meninggal di usia kecil. Nah, di antara anak-anak perempuan yang menikah dengan 2 sahabat
beliau yang 4 orang menjadi khalifah. 2 pertama itu mertua Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar itu mertuanya, dan kemudian Utsman dan Ali itu sebagai menantu baginda kita alaihi salatu wassalam. Baik, ini kelompok yang ketiga. Allah berikan rezeki, ya, laki-laki dan perempuan. Abang berapa bang? Anak 4, 3 laki-laki 1 perempuan. Allah gabungkan. Tidak mesti 2-2 gitu. Yang penting di dalam keturunannya ada laki-laki dan ada perempuan. Baik. Nah, yang keempat adalah Yahya bin Zakaria. Itu tidak punya anak. Zakaria sendiri pun lama. Nabi Zakaria juga lama dapat keturunan. Dikisahkan dia menikah di usia 30 tahun dan mendapatkan keturunan lebih kurang di usia 100 tahun. 70 tahun menanti keturunan, bayangkan. Dan selama itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam untayan yang kalimat-kalimat dia pun telah mengatakan bahwa rambut saya sudah beruban, tulang saya sudah mulai melemah, gak mungkin saya dapat keturunan, dan istri pun mandul. Tapi Allah berkehendak lain. Kalau Allah menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Dalam hitungan manusia biasa, iya sudah mungkin, tapi Allah punya kuasa atas segala-galanya. Allah berikan kepadanya di usia senja seorang anak yang namanya Yahya. Dan Yahya dikisahkan ada seorang yang tidak mendapatkan keturunan. Nah, inilah an-nasu arba'atu aqsam. Manusia itu 4 model ini, 4 jenis ini. Ya, laki-laki mendapatkan seorang keluarga mendapatkan anak perempuan, kedua semuanya laki-laki, yang ketiga gabungan, yang keempat tidak mendapatkan satupun. Nah, bila mana ada hal ini terjadi di antara kita semua, maka tidak ada sedikit pun di situ cacat, tidak ada sedikit pun celah untuk kita jadikan dia sebagai orang yang beganan, tidak perlu. Karena apa? Semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram, at-tazwiju fil ayat aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Makna ini, ayat ini apa? Huwal jam'u bainal banin wal banat. Allah gabungkan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ikhwatul kiram, ini poin yang pertama. Kita diingatkan oleh Syekh Abdul Salam bahwa anak adalah nikmat Allah dan karunia semata darinya. Ya, ikhtiar kita menikah, insya Allah takdirkan kita punya anak dan keturunan. Baik. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Poin yang kedua terkait dengan anak ini, bahwa kita sering sampaikan bahwa anak ini nikmat, anak ini karunia, anak ini adalah perhiasan. Maka pada saat yang sama, anak ini ikhwatal kiram rahimakumullah, dia sebagai zina dan dia juga sebagai fitnah. Al-auladu zinatun wa fitnah, kata beliau. Ingat bahwa anak ini karunia dan anak ini nikmat, anak ini perhiasan, anak ini adalah kebahagiaan. Tapi di saat yang sama, bahwa anak juga merupakan ujian bagi kita orang tua. Agar kita sadar, Pak, dalam mendidik anak nanti tidak semua itu mulus, tidak semua sesuai yang kita harapkan. Agar para ummahat yang di belakang ini sabar menghadapi kondisi anak-anaknya, karena boleh jadi anak yang Allah karuniakan itu walaupun dari satu ayah dan ibu yang sama, tapi sikap dan pembawaannya berbeda-beda. Boleh dilihatlah, anak pertama begini, kita bisa simpulkan, anak kedua begini, anak ketiga begini. Bahkan kita mendidik dengan cara yang sama, memberikan pola pendidikannya sama, bahkan makan dan minum juga seperti mana anak pertama, anak kedua sama. Tapi kok bisa berbeda? Begitulah anak, tidak semuanya sama. Boleh lahir dari ayah dan ibu yang sama, tapi
terlahir dengan sikap yang berbeda. Agar kita tahu bahwa anak juga hidup dengan dirinya, membawa rezekinya, hidup dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kecam orang-orang yang membunuh anak takut miskin. Karena merasa takut nanti kalau bertambah terus anak berkurang rezekinya. Padahal anak itu ikhwatul kiram terlahir dengan membawa rezekinya masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah sudah jamin. Anak pertama ada rezekinya, anak kedua ada rezekinya. Makanya akan kita pelajari nanti di antara bentuk ujian di dalam mendidik anak, nanti kita orang tua menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang bakhil, menjadi orang tertutup. Kenapa? Takut masa depannya bagaimana dan begini. Nah, ikhwatul kiramkumullah, mari kita lihat ayat-ayat yang menyebutkan tentang anak itu perhiasan. Pertama, al-auladu zinatun. Anak itu adalah perhiasan. Betul enggak perhiasan? Kalau perhiasan, kira-kira saya mau nanya ini, ingin perhiasan itu secara nilai menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya Bang ya. Kira-kira kalau diberikan satu gelang kepada istri kita senang apa tidak? Nah, kalau ingin ditambah kira-kira senang apa enggak? Senang ya. Berakhwat senang ditambah perhiasan. Tapi kalau anak banyak yang ragu ya. Nah, kita tahu ya bahwa kita tidak mengatakan 2 anak cukup, tapi berapa Allah takdirkan ya tentu dengan kita menjaga ya, anak pertama. Jangan sampai setiap Ramadan istrinya hamil, tidak bisa puasa. Ada yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya saya tidak puasa? Bulan tahun kemarin saya tidak juga puasa. Karena apa? Hamil Ustaz. Bulan berikut, tahun berikut, puasa berikutnya hamil lagi Ustaz. Tahun berikutnya hamil lagi Ustaz. Kok tidak ada istirahat? Alhamdulillah ya. Maka ikhwafillah, yang pertama al-auladu zina. Anak itu adalah perhiasan. Baik. Apa dalilnya Ustaz? Al-Kahfi 46. Kita lihat. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah jelaskan langsung. Harta dan anak itu adalah zinatul hayatid dunya. Zina, perhiasan kehidupan dunia ini di anak. Makanya subhanallah, kalau mohon maaf ya, mungkin rumah kita besar, rumah kita lapang, tapi hidup mungkin berdua saja, terasa ya kurang asik kehidupan. Cobalah anak kita Bang ya, sudah sekolah pergi dia ya Bang, pergi ke pesantren, pergi kuliah, pergi merantau kerja, balik ke pokok, tinggal lagi berdua, terasa kurang indah dulu anak. Tapi bersabarlah, biarlah mereka pergi sementara untuk safar menuntut ilmu. Karena Imam Syafi'i telah mengatakan, safir tajid iwadan aman tufarikuhu. Menuntut ilmu lah kalian nak, pergi kalian safar jauh-jauh, kami ridha, karena kalian safar untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan ganti di tempat yang lain sebagai orang tua kalian. Itu kata Imam Syafi'i. Pergilah kalian safar, pergilah belajar. Terkadang anak ini tidak bisa bangkit karena tidak sabar orang tua, tidak bisa berpisah dari. Makanya saya katakan kepada orang tua yang mungkin ketika mengantar anaknya ke pesantren nangis, biarkan menangis, tidak ada masalah. Ya, sedih dia berpisah dengan anak, nggak apa-apa. Itu tanda cinta dan sayang sama anak. Tapi jangan sampai kita tahan dia ya untuk tidak pergi safar karena sayang berlebihan pada anak kita. Biarkan, itu hanya waktu yang singkat. Allah katakan harta dan anak zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ikhwatal kiram, Allah sering bandingkan Allah sering gandengkan al-mal wal aulad. Al-mal wal aulad. Lebih dari 21 tempat dalam Al-Quranul Karim. Banyak sekali. Al-mal itu harta,
Al-aulad wal banun itu adalah anak. Kenapa? Karena pada harta itu ada keindahan, ada kebanggaan. Begitu juga ada pada anak, ada keindahan dan juga ada kekuatan. Cobalah Pak, orang yang punya harta, punya anak, lengkap kebahagiaan dan lengkap keindahannya. Maka oleh karenanya Allah sebutkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Di dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah katakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal bani. Allah jadikan kita ini cinta kepada perempuan, cinta kepada anak, itu sebuah fitrah kita. Dan itulah fitrah seorang manusia, mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya. Maka orang yang di luar fitrah membenci istrinya, ya, membenci istri, membenci anak-anaknya, ini di luar fitrah ini. Maka ketika Allah jadikan anak itu adalah sebagai keindahan, maka jagalah dia. Allah jadikan sebagai perhiasan, jagalah dia. Sebagaimana perhiasan yang emas yang kita miliki, tak mau kita hilang, tak mau kita biarkan sembarangan. Bukankah itu sikap kita kepada emas, kepada mutiara, dan semua harta benda dunia? Sikap kita sangat mencintai dan menjaga. Begitu juga dengan anak. Karenanya ia perhiasan, jaga perhiasan anak ini. Kita tidak mau emas kita hilang, diambil orang, karena kita lalai menaruh sembarangan. Begitupun kita jangan abai dengan anak-anak kita, nanti akan dirusak oleh orang. Dirusak oleh orang. Maka kita harus ketat menjaga anak-anak kita sebagaimana kita ketatnya menjaga perhiasan kita, harta perhiasan kita. Begitu. Fenomena hari ini apa? Dia merasa bahwa anak ini sudah hadir dia di rumah tangganya, serahkan ke orang. Dia merasa cukup sekolah yang mendidik anaknya semata. Padahal rumah itu adalah madrasah yang pertama bagi anak. Kalau rumah sebagai madrasah pertama, siapa gurunya? Orang tuanya sebagai gurunya. Ayah ibulah sebagai gurunya. Barulah nanti dia, karena ayah ibu tidak cukup ilmu mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu Islam ini, maka ada kerjasama. Kita antar anak kita ke sekolah, kita antar anak kita ke pesantren, biar dia belajar Islam, sehingga nanti dia tumbuh dengan akidah yang benar, dengan akhlak yang mulia. Dia berislam dengan sempurna dan utuh seperti yang diajarkan Nabi kita SAW. Begitu. Makanya sekali lagi ada poin yang kedua yang saya ingin sampaikan. Orang tua dengan lembaga pendidikan itu sebagai mitra. Ahsantum. Seringkali orang lupa dengan ini. Apalagi kalau sekolah itu sudah dibayar mahal gitu kan. Orang tua sudah merasa bahwa saya sudah menunaikan kewajiban saya. Lalu kemudian anak saya harus mendapatkan ini dan itu. Betul Pak, Bapak telah bayar, itu sebagai kewajiban. Karena kalau tidak bayar, balik ke rumah. Iya kan? Kan begitu. Kalau sekiranya Bapak Ibu tidak mau bayar uang SPP kan namanya atau apapun namanya, maka tarik anaknya ke rumah, biar dia belajar di madrasah pertamanya. Tapi kan nggak sanggup kita, maka perlu mitra. Maka saya sangat keras kepada orang yang tidak bisa menjaga hak kehormatan guru, kehormatan lembaga pendidikan. Sebagaimana lembaga pendidikan juga harus memberikan tanggung jawab yang besar kepada anak didiknya. Maka ini yang pertama, bahwa anak sebagai perhiasan, maka jagalah perhiasan anak kita ini. Jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita merasa sedih, nangis kalau emas kita hilang. Tapi bila mana anak rusak, bila mana anaknya bergaul dengan sembarangan orang, berteman kepada orang yang tidak jelas, kita tidak merasa bersedih. Padahal emas
habis. Kalau dijual sudah, kita ambil manfaat, habis di dunia saja. Tapi kalau anak dididik dengan baik, ya, dibina, dibimbing, diajarkan Islam, maka kemudian dia akan tumbuh menjadi anak yang baik yang akan mendoakan kita nanti setelah kita meninggal dunia. Poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam adalah al-auladu fitnah. Agar kita tahu, Pak, kita diuji melalui anak. Ujian itu tidak hanya melalui harta, tapi ujian juga datang dari jalur anak-anak kita. Ikhwatal kiram, Allah katakan dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, Allah sebutkan innama, adatul hasar, yang menunjukkan bahwa harta kalian, bahwa anak-anak kalian fitnah, ujian bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim, di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Baik. Satu ketika bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar yakhutub, Nabi di satu ketika berada di atas mimbar, dia sedang berkhutbah. Idz aqbala al-Hasan wal Husain yamshiyani wa ya'tathiran, maka tiba-tiba datanglah dua cucunya Hasan dan Husain yang berjalan. Alaihima qamisani ahmaran, dan sedang memakai baju, keduanya memakai baju merah. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi turun dari mimbarnya. Jangan aneh pula hadis nanti, ya. Sesungguhnya dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamalahuma, lalu keduanya digendong naik ke atas mimbar. Begitulah Nabi, Pak, memberikan perhatian kepada anak-anak. Nanti kita akan sampaikan beberapa kisah-kisah yang lain. Thumma qala sadaqallah, maka benarlah Allah dan telah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nabi ingatkan kaum muslimin bahwa harta dan anak ini fitnah. Ra'aitu hadzainil ghulamaini yamshiyani wa ya'tathiran falam asbir hatta nazalt wa hamaltuhuma, rawahu Abu Dawud. Tatkala dua anak ini berjalan, aku tidak sabar, kata Nabi, untuk menggendong mereka. Maka hari ini kalau ada bapak yang tidak menggendong anaknya, yang tidak mau menggendong anaknya, maka sungguh sangat tega, ya, karena Nabi saja menggendong anaknya. Kok ada lo ayah yang tidak mau menggendong jempeng, sunya kaya kaumi tahu tidak mau menggendong. Ya akhir Nabi itu subhanallah, bahkan bukan hanya hari-hari biasa, bahkan dalam sholat. Siapa? Anaknya Zainab, subhanallah, digendong oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di saat dia memimpin salat, di saat menjadi imam. Jika berdiri digendongnya, jika dia sujud diletakkannya. Sampai satu ketika subhanallah, cucunya itu, ya, dia sedang sujud, naik ke atas punggung Nabi alaihi salatu wassalam. Naik ke atas punggungnya alaihi salatu wassalam. Nabi bahkan subhanallah membiarkan dulu sampai cucunya selesai sholat. Para sahabat bingung, tadi kenapa ya Nabi kok lambat ya? Jangan-jangan ada terjadi sesuatu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam jelaskan, tadi cucu saya naik dan saya biarkan sementara, setelah itu baru saya bangkit. Allahu akbar. Nabi seorang yang punya kasih yang luar biasa. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sholat dan mendengarkan tangisan sang bayi di belakang yang digendong oleh ibunya. Bahkan Nabi sikapnya bagaimana? Syafaqah wa rahmah ala al-aulad wal banat. Mempercepatkan sholatnya, dan itu bentuk kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Bayangkan ikhwal Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menggendong cucu dan bermain dengan cucunya. Bermain. Cucu naik
di atas pundak Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidak masalah. Dan Nabi mengajarkan kerendahan, ketawaduan kepada anak-anak. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam bahkan dalam sebuah riwayat menjulurkan lidahnya sehingga cucunya ketawa, memainkan lidahnya kepada cucunya sehingga cucunya ketawa dan senang. Bahkan subhanallah satu ketika ya cucunya Hasan ya menaiki pundak Nabi alaihi salatu wassalam, seakan-akan Nabi itu sebagai apa? Tunggangannya. Seakan cucunya subhanallah di atas sebuah kendaraan yang dia kendarai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan momen ini untuk menanamkan nilai-nilai adab, nilai-nilai penghormatan dan takzim kepada ayahnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh kamu adalah penunggang kuda yang hebat. Sungguh kamu adalah penunggang yang hebat wahai cucuku. Tapi kamu harus tahu, ada yang lebih hebat dari kamu. Sang cucu lalu bertanya, siapa yang lebih hebat dari saya? Apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Apa katanya? Adalah ayahmu. Bayangkan. Makanya kalau sudah menjadi kakek, ya kan? Menjadi kakek, ada yang dicakek di sini? Ada? Kalau sudah menjadi kakek, pandai-pandailah untuk menanamkan di hati cucunya agar dia menghormati ayahnya. Nah itu dia. Azan. Baik, kita dengarkan azan sebentar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على حي على حي على حي على Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Poin yang pertama bahwa al-auladu zinah. Anak itu adalah perhiasan. Dalilnya adalah Al-Kahfi ayat 46 dan Ali Imran ayat 14. Yang kedua, al-auladu fitnah. Di samping dia perhiasan, dia juga sebagai ujian. Nah, dalilnya adalah firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 15. Poin yang ketiga, ikhwatal kiram rahimakumullah, poin yang ketiga ini lebih rinci lagi. Qad yushghilul abna al-walidaini an ta'atillah. Bisa jadi anak-anak ini, keturunan-keturunan kita itu akan memalingkan kita, akan menyibukkan kita daripada apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menggambarkan dalam sebuah firman-Nya dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Qadal kiramkumullah. Ini ayat pertama. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan kalian dibinasakan, dihancurkan oleh harta kalian. Harta adalah perhiasan, harta adalah nikmat. Begitu juga dengan anak. Anak adalah perhiasan dan anak adalah nikmat. Maka Allah ingatkan kita, jangan sampai nikmat harta dan nikmat anak itu kita hancur dan binasa dan tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Qur'ankumullah. Ayat yang kedua apa? Dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini seruan bagi orang-orang beriman. Apa kata Allah? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum
Kalau tadi jangan kalian dibinasakan oleh harta dan oleh anak kalian, di ayat yang kedua ini apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian aduwwan lakum, adalah menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat ini bukanlah seruan untuk membenci keluarga, bukan. Ayat ini bukan seruan untuk membenci keluarga, tidak. Tetapi pesan ayat ini sangat dalam dan sangat luar biasa. Apa pesan ayat ini? Bahwa orang-orang yang terdekat dengan dia, orang yang paling dekat dengan kita siapa? Anak dan istri kita, yang kita cintai, yang kita sayangi, semua itu bisa menjadi musuh bagi kita. Apa makna musuh di sini? Aduwwan lakum, anak kita, istri kita bisa menghalangi kita di dalam ketaatan kepada Allah, bisa melemahkan kita atau bahkan menjauhkan kita dari apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Bukan makna musuh yang dipahami bermusuhan, bukan itu. Tetapi bila mana anak kita dan istri kita ini menghalangi kita di dalam agama atau melemahkan kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, itu bisa jadi dia kategorimu musuh kita. Mari kita lihat rincian para ulama. Apa bentuk permusuhan yang mesti kita hati-hati? Yang pertama, ketika cinta kita kepada mereka melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuknya, bentuk permusuhannya. Bila mana cinta kita kepada istri kita dan cinta kita kepada anak-anak kita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami bisa terjerumus dalam sikap mendahulukan keinginan istri dan anaknya di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi demi menyenangkan mereka, demi membahagiakan mereka, ya, demi untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Bisa jadi mereka tidak hanya cukup dengan jalan yang halal, bahkan mungkin tergoda dengan jalan yang haram. Waliyadzubillah. Bila mana kita tergoda dengan cara yang haram dengan alasan untuk mencukupkan kebutuhan dan membahagiakan seorang istri dan anaknya, maka ini berarti apa? Cinta kita kepada mereka lebih besar daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Perhatikan baik-baik ini. Ikhwatal kiramullah. Yang kedua, ketika nafkah dan cita-cita dunia ini menguras seluruh energi kita, ketika cinta harta dan cita-cita dunia ini menguras seluruh energi hidup kita demi memenuhi kebutuhan keluarga, seorang suami bisa terjebak dalam pola kerja yang melalaikan ibadah, bisa melalaikan dakwah. Nafkah memang sebuah kewajiban dari seorang suami, tapi jika lupa akhirat, jika lupa dengan kewajiban dia sebagai seorang hamba, maka berarti anak dan istri menjadi penghalang dan bahkan melemahkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai di dalam mencari nafkah ini terkuras seluruh energi kita, Pak. Habis seluruh tenaga kita untuk mengejar dunia. Bahkan di tengah-tengah dia mencari rezeki yang sedang ia minta kepada Allah, dia melupakan kewajiban kepada sang pemberi rezeki itu sendiri. Dia bakojo ndak abal salat, ndak pernah salat,
Ya ilaha illallah. Begitulah kebanyakan orang lupa dengan kewajibannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika azan sudah dikumandangkan sudah. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam diceritakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana Rasulullah itu di rumah. Agar kita tahu para suami ini, ketika di rumah Rasulullah itu kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, altafun nas wa arhamun nas, orang yang paling lembut, orang yang paling penyayang di rumah. Terkadang banyak orang penyayang di luar, lembut kepada orang yang di luar. Apalagi dibilang Pak Bos, langsung kadai kopi. Tapi bila mana istri minta uang bang untuk belanja, tidak ada biti dah. Bang anak kita mau belanja, tidak, stop, habis budget, dan seterusnya. Kita bekerja ini ya untuk siapa? Dan kita mendapatkan rezeki dari Allah untuk siapa? Allah suruh kita untuk menafkahi keluarga kita. Maka kita harus tahu ikhwatul kiram. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan wa kana altafun nas wa arhamun nas wa kana yakhdumu nafsa, dia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bekerja bahkan dia untuk dirinya sendiri, berkhidmat untuk dirinya sendiri. Kita tahu kan banyak pekerjaan rumah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bahkan beliau sampai menjahit kasutnya, sendalnya, kemudian bajunya. Bahkan dia sendiri yang memerah susu hewannya, hewan ternaknya. Dan itu dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak menjadi Pak Bos yang tidak ada sedikit pun kata-kata bahwa dia harus dilayani selama-lamanya di rumah. Akhwal kiram, saya sering sampaikan dalam kajian kita, betul kita lelah, betul kita capek, betul kita memang terkuras tenaga kita di luar bekerja. Tapi bila mana memang anak menangis, ya, ketika istri kita dalam melakukan sebuah pekerjaan rumah, kita bantu. Kok ada jenis manusia yang tidak mau tahu? Seakan-akan anaknya tak terdengar menangis. Depan matanya anak menangis, anak harus begini dan mendapatkan perhatian, tidak peduli. Bahkan subhanallah, di rumahnya ada hal-hal yang mesti kita kerjakan juga. Kita ringankan pekerjaan istri kita. Bahkan ada orang yang subhanallah tidak mau tahu pekerjaan rumah. Saya katakan Pak, tidaklah aib bagi seorang laki-laki memegang sapu di rumahnya, dan tidak aib bagi seorang laki-laki untuk menyuci piring, bahkan nyuci baju di rumahnya. Dan itu dilakukan oleh orang yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bekerja sama di dalam menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bekerja sama dalam mendidik anak-anak kita dan akan mengurus urusan rumah kita. Ini yang kedua. Bentuk permusuhan tadi yang pertama apa? Ketika cinta kita kepada mereka melebihi cinta kita kepada Allah. Yang kedua, ketika nafkah dan cita-cita dunia ini menguras seluruh energi hidup, sehingga tak ada lagi untuk sisa tenaga untuk salat, untuk ibadah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla demi anak dan istri. Yang ketiga, ketika istri menuntut gaya hidup melebihi kemampuan seorang suami. Jika seorang istri tidak qanaah lalu membandingkan suaminya dengan orang lain, ini bisa menimbulkan tekanan batin bagi seorang suami, dan bahkan mungkin akan muncul hutang dan hutang, bahkan godaan mencari jalan yang haram, karena suami dituntut untuk melakukan ini dan itu padahal dia tidak mampu. Nah, istri yang seperti ini menjadi musuh bagi seorang suami. Maka jangan sampai rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumahnya. Artinya jangan pernah dalam hidup seorang wanita membandingkan suaminya dengan orang lain. Wallah, ini bukan sikap yang terpuji. Bukanlah seorang akhlak wanita muslimah. Syukuri nikmat yang Allah berikan pada keluarga ini. Semua masing-masing orang ada jatah dan bagiannya.
Terkadang kita sering melihat yang ada pada orang lain. Tidak pernah kita pandai melihat apa yang ada pada diri kita. Nikmat yang sangat banyak Allah berikan. Terkadang kita selalu tergoda untuk melihat nikmat orang lain daripada melihat nikmat diri kita sendiri. Ya Allah karuniakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang berikutnya, di antara bentuk permusuhan itu apa? Ketika anak-anak tidak dididik dengan pendidikan yang benar dalam Islam ini, itu akan menjadi musuh. Itu sudah pasti. Ya. Anak yang tidak ditanamkan padanya iman, tidak ditumbuhkan padanya adab, tidak digemurkan nilai-nilai keislaman kepada diri anak-anak kita, maka kelalaian dalam mendidik anak ini akan dia tuai nanti di saat dia sudah besar. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Jangan dikira santai-santai hari ini, biarlah saya tak peduli. Biasanya orang tua kalau sudah masalah baru cari solusi. Di antara kaidah pendidikan, al-wiqayatu khairu minal ilaj. Apa artinya itu? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Cegah seluruh potensi-potensi yang akan membuat anak kita rusak dari dini. Sejak dini kita cegah, kita tutup celah-celah yang membuat dia rusak. Karena kalau sudah rusak, itu berat untuk mengobatinya. Ya. Maka kita sebagai kehidupan sehari-hari itu begitu. Hari ini muncul berbagai macam penyakit-penyakit. Kita berusaha menjaga diri agar kita tidak terkena penyakit. Ada kawan cerita, dulu bikin teh, bikin kopi, kurang gula. Kita cari gula, mana gula? Kalau sudah hari ini kelebihan gula datang, penyakit gula. Gula ketimbang penyakit. Subhanallah. Manusia begitu. Ya kan? Dulu susah. Kurang sedikit, kurang manis padahal udah manis, tambah lagi. Nah, sekarang penyebab gula itulah. Ya, kemudian orang mengidap penyakit gula dan akhirnya gula itu dicacat hari ini. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Nah, itu tadi ya. Yang keberapa lagi? Yang kelima, ketika keluarga menjadi alasan untuk menunda kebaikan. Contoh pengen ngaji kini ke bang ya? Ya kata anaknya, makan sate aja lah ya katanya. Atau istrinya ngajak, bang dah lama kita nak makan keluar bang. Kita ada jadwal kajian hari ini. Tolong kita ngaji dulu baru setelah itu kita makan. Ndak. Kalau pejo bang beko ngaji bang ndak dia buka pintu. Nah, ngalah laki-laki akhirnya menunda kebaikan karena alasan keluarga. Nah, ini sangat banyak. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam menyebutkan di sini ya beberapa bentuk-bentuk ujian dan bahkan permusuhan yang disebutkan di dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak suami yang bisa berkata nanti saja saya berdakwah, nanti saja saya melakukan ini dan itu. Fokus dalam memperbaiki keluarga. Padahal terkadang subhanallah kebaikan keberkahan keluarga kita ya datang dari apa? Usaha yang kita lakukan ya karena memperhatikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah saya merasakannya. Saya merasakan betapa ketika kita terkadang mengorbankan mungkin hak anak, mungkin mengorbankan hak istri. Ya, subhanallah. Ya, tapi terkadang saya dapatkan di sisi lain gitu. Ketika saya melakukan beberapa analisa, saya dapatkan sisi lain karena saya melakukan ini. Terasa manfaat-manfaatnya. Kita belajar dari kondisi yang keadaan yang ada. Masing-masing kita punya pengalaman seperti itu. Jangan dikira Pak, orang yang hidup ya infiradi, orang yang hidup memikirkan diri sendirinya, maka dia tidak akan besar kecuali apa yang dipikirkan oleh diri sendirinya. Maka bila mana orang selalu berpikir untuk dirinya, maka kehidupan tidak akan keluar dari apa yang ada dalam dirinya. Kalau kita ingin besar, kalau kita ingin menjadi orang bermanfaat, maka berpikirlah untuk Islam ini. Berpikir untuk agama ini. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kapasitas kita. Berpikirlah. Maka coba kita lihat orang tua orang kita dahulu ya yang hidup di masyarakat kita, yang mereka subhanallah ya mereka hidupnya sederhana ya Bang.
mereka biasa-biasa, tapi ya mereka menggerakkan masyarakat, menggerakkan orang dalam kebaikan, ya dia sosialnya luar biasa tingginya. Bila mana ada kebutuhan masyarakat, dia orang pertama. Allah bantu dari sisi yang lain. Mungkin Allah mudahkan anak-anaknya tumbuh dalam kebaikan. Allah jadikan anak-anak cinta kepada Islam. Allah kabulkan permintaan-permintaannya. Maka berfikirlah yang besar kalau kita ingin besar. Berfikirlah untuk kebanyakan, untuk umat, untuk Islam. Kalau kita ingin menjadi orang besar, maka jangan berfikir untuk dirinya dan keluarganya saja, tapi berfikirlah untuk agama yang mulia ini. Allah akan bantu. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian tolong agama Allah ini, Allah akan tolong kita. Ikhtarkirkumullah. Maka mari kita belajar dari kehidupan para anbiya, orang-orang saleh di zaman dahulu. Mereka berfikir untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ganti yang lebih baik. Nah, inilah dua ayat dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 dan surat At-Taghabun ayat 14. Ayat kedua ayat ini bukanlah seruan untuk memusuhi keluarga, tetapi ayat ini adalah pesan yang sangat dalam agar kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak hati-hati, maka anak dan istri bahkan harta kita akan menjadi musuh bagi kita bersama. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, al-auladu majmanatun wa mabkhalatun. Anak-anak itu membuat kita memiliki rasa takut yang berlebih-lebihan dan menjadikan kita orang yang bakhil dan kikir. Bagaimana penjelasannya? Naam. Kita senantiasa berpikir ketika kita dapatkan harta, kita simpan di tabungan, bahkan dibuat tabungan si fulan. Tapi bila mana terbuka celah kebaikan, infak, sedekah, tidak ada hati kita tergerak untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Kenapa? Karena tadi takut nanti kebutuhan anaknya tidak cukup. Mabkhalah. Dibuat kita majbana, dibuat kita takut. Takut tidak cukup, takut ini dan itu. Memang boleh kita Pak untuk membuat sebuah perencanaan, itu dianjurkan dalam agama kita yang mulia ini. Tapi apa yang sedang kita lakukan, akan kita rencanakan itu, jangan menutup diri kita untuk bisa berbuat baik. Jangan takut berlebihanlah. Yang kedua, mabkhala, membuat kita bakhil. Enggak keluar lagi uang kita. Enggak ada lagi kita berinfak, bersedekah gara-gara apa? Gara-gara kita takut dan memiliki anak masa depan yang tidak cukup dan seterusnya. Ingat kalimat di awal tadi. Anak itu akan hidup dengan rezekinya masing-masing, membawa rezekinya dia. Apa yang Allah takdirkan, itulah yang akan didapatkan. Apa yang tidak Allah takdirkan, tidak akan didapatkan. Begitu juga kita memahami rezeki ini. Karenanya kita tidak boleh saling hasad. Bila mana Allah berikan kepada si fulan kelebihan dari kita, itu memang Allah takdirkan untuk dia. Dan rezeki tidak akan pernah tertukar. Ingat, yang kita suap ke mulut kita, yang bukan rezeki kita jatuh, tidak masuk ke mulut kita. Boleh jadi kita dari ayah yang sama, ibu yang sama, tapi rezeki kakak beradik tak sama. Maka di sini tak perlu hasad kepada orang masalah rezeki ini. Allah melebihkan orang lain di atas kita, dan bahkan mungkin kita di atas orang lain. Nabi kita berpesan di dalam bab dunia ini, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, kata Rasulullah. Lihat, dalam bab dunia ini Nabi berpesan, Pak, lihat kepada orang yang di bawah kita keadaannya, agar kita bersyukur kepada Allah, agar kita merasa bahwa nikmat Allah sangat banyak untuk kita. Tapi bila mana dalam ketaatan kepada Allah, lihat kepada orang yang lebih dari kita ibadah dan ketaatannya, agar kita termotivasi melakukan ibadah itu.
Inilah kaidah yang mesti kita pahami. Maka anak majmanatun yakhafu minal jihad khasyatal maut. Takut dia berjihad karena takut kata jihad nanti meninggal dan seterusnya. Mabkhala yamtani anis sadaqah min ajli infaq ala atfali dan seterusnya. Ya, maka mabkhala membuat kita bakhil, majmana membuat kita takut. Itulah salah satu yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hidup, kita berikan anak kita kebutuhannya, kecukupannya. Bila mana ada peluang-peluang dakwah, peluang-peluang infak, kita ikut. Karena itulah yang akan kita miliki nanti. Kan harta itu ada 3 ya kan? Yang kalian makan kata Rasulullah akan menjadi kotoran. Yang kalian pakai akan usang dan lusuh. Yang kalian infakkan, itulah harta yang kalian miliki. Jangan dikira harta yang banyak di rekening kemudian kekayaan lahan sawit tanah yang dimiliki menjadi kebanggaan yang kemudian tidak bisa digunakan untuk dirinya nanti dari kiamat kelak. Jangan sampai penyesalan itu terjadi. Nasihat Ali bin Abi Thalib yang sering kita ulang dalam kajian kita. Apa kata Ali? Apa kabar yang kalian sampaikan wahai penghuni kubur? Kabar yang bisa kami sampaikan kepada kalian bahwa harta kalian telah dibagi. Harta yang kalian kumpulkan siang malam bekerja ya tanpa ada waktu kalian kumpulkan kemudian kalian tinggalkan telah dibagi orang. Kabar yang kedua yang bisa kami sampaikan kepada kalian, bahkan istri kalian pun telah dinikahi orang. Rumah besar yang kalian punya, yang kalian tinggalkan, yang kalian nyaman di dalamnya selama ini kalian banggakan pun telah dihuni orang. Apa kebanggaan kalian? Kata Ali bin Abi Thalib kepada penghuni kubur, wallahi kalaulah seandainya mereka ini bisa berbicara, mereka akan mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari harta yang kita punya, baik itu hasil dagang kita atau hasil pertanian kita atau hasil mungkin pekerjaan kita, usaha kita, maka tentukan Pak, sudah berapa banyak harta ini kita tanam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jumlah banyak tidak kita tanamkan di jalan Allah, maka tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk kita. Paling kita tinggalkan. Oleh ikhwafillah, saya mengajak diri kita dan diri saya dan kita semua kaum muslimin yang hadir dalam majelis ini, dan kita ya, agar kita berfikir yang cerdas. Karena nanti di hari kiamat orang akan mengatakan mali, mali. Di hari kiamat orang mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku. Disampaikanlah kepadanya 3 hal tadi. Yang kamu makan akan menjadi kotoran, yang kamu pakai menjadi usang, yang kamu infakkan itulah harta yang kamu miliki. Kalau bertanya kepada diri kita masing-masing, sudah berapa harta yang aku miliki? Artinya harta yang telah Bapak Ibu berikan di jalan Allah itulah harta yang sesungguhnya. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Pembahasan terakhir dalam bab ini untuk kita cukupkan malam ini adalah di mana pembahasan yang ketiga, poin yang ketiga dalam kitab ini adalah du'aul anbiya wassalihin bidzurriyah. Poin yang ketiganya apa? Doa para nabi dan orang-orang soleh untuk keturunan. Ya. Pertama, pembahasan yang diingatkan oleh Syekh ini siapa? Apa namanya? Apa pembahasannya? Anak adalah nikmat dan pemberian Allah semata. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Yang kedua apa? Pembahasan yang kedua, anak adalah perhiasan dan ujian. Dalilnya ada dalam surat Al-Kahfi, ada dalam surat At-Taghabun, ada dalam surat Al-Munafiqun. Nah, pembahasan yang ketiga ikhwatul kiram adalah doa-doa para nabi dan orang-orang saleh untuk keturunan. Mari kita lihat doa yang pertama, doa Nabi Zakaria. Qala ta'ala hunalika da'a Zakaria
Zakaria ini kan kisahnya sangat luar biasa dalam surat Ali Imran ya. Karena beliau adalah orang yang terpilih untuk menjaga Maryam. Anaknya siapa? Imran. Zakaria melihat Maryam yang luar biasa. Bahkan datang rezeki kepada Maryam buah-buahan bukan di musimnya. Di musim panas kok ada buah di musim dingin. Dan begitu sebaliknya. Sampai Zakaria berkata, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat ini semua wahai Maryam? Luar biasa. Udahlah seorang nabi pilihan Allah menginginkan keturunan yang luar biasa, tapi tak kunjung dapat. Diberikan Allah kesempatan menjaga Maryam. Maryam yang penuh dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Pak, Maryam Allah puji setinggi-tingginya di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana sifat Maryam itu dalam surat At-Tahrim ayat 12. Silakan dibuka. Pujian Allah kepada Maryam ya, At-Tahrim ayat 12. Itu sangat luar biasa. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha. Allah sebutkan karakter Maryam ini, wanita suci yang menjaga kemuliaannya. Inilah tema yang paling utama untuk kita bicarakan dengan putri-putri kita. Sebelum kita berbicara tentang profesi dan pekerjaan di masa yang akan datang, apa cita-citamu nak? Apa yang kamu ingin kerjakan kau sudah dewasa? Sebelum itu semua, sebelum karir, bicarakan tentang karakter Maryam. Bagaimana seorang Maryam menjaga kemuliaan dan kesuciannya. Bayangkan. Melihat Maryam begitu mudah mendapatkan makanan. Anna laki hadza? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Bertambah keinginan Zakaria untuk mendapatkan keturunan. Maka Allah katakan hunalika da'a Zakaria. Di mihrab itu pun Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Zakaria dalam doanya, lihat, hafalkan doa Nabi Zakaria ini. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ulang-ulang doa ini. Ali Imran ayat 38. Nanti kalau benda hafal buka Al-Quran, Ali Imran 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbku, karuniakan kepadaku keturunan dari sisimu, keturunan yang baik. Jadi kalau minta anak bukan hanya minta anak saja doanya, tapi minta anak yang baik. Karena sering lupa meminta kepada Allah anak yang seperti apa. Ya Allah berikan keturunan. Tidak cukup itu. Ya Allah berikan keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ada 3 pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, dianjurkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita keturunan. Yang kedua, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka minta keturunan yang baik, bukan hanya keturunan biasa, tapi minta keturunan yang ketiga, di dalam berdoa kita menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kita puji Allah dengan nama-namanya. Maka di sini Zakaria mengatakan innaka sami'ud du'a. Engkau Maha mendengarkan doa. Sanjung Allah dengan namanya, sanjung Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia. Nah, itu doa Nabi Zakaria alaihi salam. Doa orang saleh. Di sini cuma 2 doa saja, tapi banyak doa-doa yang lain ya. Doa orang saleh, wa min du'ai salihin adalah doa ibadur rahman. Dalam surat Al-Furqan ayat 74 Allah katakan tentang sifat-sifat ibadur rahman, dan di antara karakter ibadur rahman itu
adalah peduli dengan keluarga. Kalau ingin disebut ibadur rahman, maka peduli dengan keluarga. Bukan cuek dengan keluarga, bukan tak peduli dengan keluarga. Maka di antara bentuk kepedulian ibadur rahman kepada keluarga, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulang-ulangi doa Nabi Zakaria tadi, dan ulang-ulangi juga doa ibadur rahman dalam surah Al-Furqan 74 ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jelas ya? Doa ini pun banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, pelajaran dalam doa ibadur rahman ini, pertama, Al-Furqan 74 ini pelajaran pertama, bahwa kita tidak boleh berhenti berdoa untuk anak dan keturunan kita. Kenapa? Mereka disifati oleh Allah walladzina yaqulun, menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan selalu dilakukan oleh mereka. Yadullu al-istimrariyah. Tak boleh kita sebagai orang tua berhenti mendoakan anak kita. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari Al-Furqan 74 ini, dari doa ibadur rahman ini, bahwa sekali lagi anak itu benar-benar pemberian Allah, hibah Allah yang menghibahkan tanpa ada balas. Allah berikan tanpa ada balas. Allah berikan dengan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Allah berikan keturunan kepada kita. Rabbana hablana hibahkan kepada kami. Pelajaran yang ketiga, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Apa yang kita minta kepada Allah? Agar dihibahkan pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata. Qurrata ayun. Qurrata ayun itu adalah menyejukkan pandangan mata kita. Kenapa mata disebut oleh Allah? Siapa yang tahu? Istri yang taat, istri yang baik, istri yang salehah, anak yang taat, anak yang baik. Yang pertama kali menikmati keindahan kebaikan mereka itu apa? Mata kita. Istri kita baik, taat, tidak mau, ya dia sopan, ya Allah, mata kita memandangnya, merasakan. Begitupun anak kita, diperintah dia taat, disuruh dia mau taat kepada Allah, menjaga agama Allah. Yang pertama menikmati keindahan anak kita adalah mata kita. Maka Allah sebut qurrata a'yun. Ada di antara ulama mengatakan qurrata a'yun itu bola mata yang dingin. Ternyata subhanallah, air mata itu ada dua. Ada air mata yang panas dan ada air mata yang dingin. Nah, termasuklah bahwa ketika orang bahagia mengeluarkan air mata dingin, bukan air mata panas. Cobalah, kan ada orang kalau bahagia sampai menangis, bahagianya bukan menangis, sampai keluar air matanya. Maka coba dirasakan air mata yang keluar itu dingin apa? Panas. Biasanya kalau bahagia itu dingin. Jadi, kalau istri kita sering nangis, sering-seringlah coba dirasakan angin atau dingin. Jangan-jangan itu air mata panas, rupa air mata dia. Berarti ada sesuatu yang perlu dituntaskan, nampak. Kan begitu ya? Harus diselesaikan. Ikhwafillah rahimakumullah. Pelajaran yang ke berapa lagi? Dari surah Al-Furqan ini saja. Yang pertama apa tadi? Pertama, tak boleh berhenti berdoa. Yang kedua, anak adalah pemberian Allah semata. Yang ketiga, meminta agar istri dan keturunan menjadi penyejuk mata. Nah, yang keempat,
di antara visi kita berkeluarga adalah melahirkan keturunan yang menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Menikah itu bukan menikah orang menikah pula, anda itu, ya kan? Menikah bukan karena kita mengakhiri masa lajang, bukan itu. Menikah bervisi surgawi, bervisi ukhrawi. Menikah itu ada visi yang Allah sebutkan di sini, mendapatkan pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandang. Itulah visi kita. Kalau kita sama-sama punya visi yang sama antara kedua pasangan, insya Allah Pak, untuk mendapatkannya sama-sama berjuang. Yang kedua visinya adalah melahirkan keturunan yang bertakwa. Perlu dijabarkan lagi enggak? Seperti apa generasi bertakwa itu? Ada katule Bang? Ada ya? Generasi bertakwa itu bukan seperti pemimpin hari ini yang susah ketika ingin mencari pemimpin. Tinggalkan kisah hari ini, kita kembali kisah ke masa lampau sajalah dulu, agar semangat ini di anak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kita tahu ya bagaimana Umar radhiyallahu taala berkeliling. Di malam hari dia berkeliling melihat rakyat, mendengarkan keluh kesahnya. Subhanallah, di satu malam dia mendengarkan dialog iman antara seorang putri dengan ibunya, mereka penjual susu. Itu contoh generasi yang bertakwa itu, generasi yang beriman itu. Sang ibu memaksa agar ditambahkan air pada susu yang murni ini, agar lebih banyak mendapatkan keuntungan. Kita jual dengan harga yang murah. Tapi sang anak tetap punya niat, punya semangat, ya, berazam bahwa ini dilarang oleh Amirul Mukminin. Kekeh dengan apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin. Tidak boleh Bu, kita dilarang oleh Amirul Mukminin untuk melakukan ini. Tidak boleh berkhianat. Kata sang bunda lagi-lagi merayu sang anaknya, Amirul Mukminin tidak tahu apa yang kita lakukan, nak. Apa kata sang anak? Memang Amirul Mukminin tidak melihat kita, tapi Rabbnya Amirul Mukminin melihat kita. Umar memang tidak melihat Bu, tapi Rabbnya Umar melihat apa yang kita lakukan. Umar sedang mendengarkan kalimat tersebut. Makanya besok pagi Umar buru-buru mengutus utusannya untuk melamar putri tadi. Kata Umar basawa, kalau enggak mau kalian deh maju. Kalau enggak mau kalian maju, ayah maju. Diuturlah Aslam anaknya untuk menikahi wanita tadi. Bayangkan itu. Utus. Nah, kalau dapatlah wanita yang seperti ini udah, gitu kan? Maka subhanallah, tandai rumahnya copet. Tandai rumahnya. Untuk awak enggak, untuk anak bujang awak. Mungkin tak boleh ya Bang ya. Nah, wangi yang belakang terdekat. Taib, ikhwatal kiramullah. Maka nikahlah putra beliau dengan anak yang penuh dengan keimanan tadi. Dan dari pernikahan mereka ini lahirlah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kalau hulunya bersih Bang, insya Allah hilir pun bersih. Air di hulunya bersih, di hilir juga bersih. Tapi kalau air di hulunya sudah tercemar, maka air yang sampai di hilir pun akan tercemar. Begitulah Islam mengajarkan. Inilah generasi yang bertakwa itu, yang kita ingin hadirkan anak-anak kita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini memegang keimanannya, apalagi nanti di masa mereka hidup mungkin tidak seperti hidup kita hari ini, lebih parah maksudnya dari kondisi hari ini. Dan mungkin di saat mereka dewasa kita tidak ada lagi bersama mereka. Maka pesan-pesan inilah yang akan membuat mereka ini bisa menjaga agamanya. Kalau kita balik kepada kisah Yakub alaihissalam,
Kan begitu. Kenapa Yusuf alaihissalam mampu dia bertahan dan dia bisa kokoh dan Allah selamatkan dari fitnah wanita Imra'atul Aziz. Kata para ulama salah satunya hikmahnya kedekatan Yakub kepada Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf selalu dikasih nasihat oleh ayah. Tapi kalau ayah tidak pernah kasih nasihat, tidak pernah mengasihkan bimbingan, tidak pernah memberikan petuah-petuah kepada anaknya, apa yang mau diingat ketika anak kita berhadapan dengan maksiat? Apa yang diingat oleh anak ketika dia berhadapan dengan ujian berat? Sang putri dari anak ibu tadi, dari sang putri yang penuh dengan keimanan ini luar biasa. Dia tidak mau meniru dan mencontoh kerusakan pasar yang ada di kota di saat itu. Ini salah satu contoh ini. Ini yang perempuan. Mari kita lihat kisah anak yang bertakwa dan laki-laki. Tidak salah di zaman Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab juga. Umar sebagaimana kita ketahui tadi bahwa beliau berkeliling melihat seorang anak muda yang sedang mengembala domba-dombanya di sebuah lembah yang sangat luas. Umar ingin menguji keimanan anak laki-laki ini. Senina, saya ingin membeli 1 ekor dari dombamu ini. Juallah kepada saya. Wahai tuan, kata dia, bagaimana mungkin saya akan menjual domba ini sementara domba ini bukan milik saya? Apakah tuan yang punya domba ini tahu jumlahnya? Oh, dia tidak tahu, wahai tuan. Dia tidak tahu jumlahnya berapa. Sudah, kalau dia tidak tahu, jual 1 ekor, dia tidak tahu. Ataupun kalau dia bertanya, katakan dia diterkam oleh serigala. Maka sang anak muda yang budak ini mengatakan, Ainallah. Maksudnya apa? Di mana saya letakkan, di mana saya posisikan Allah? Bagaimana mungkin saya menjual barang yang bukan milik saya? Allahu Akbar. Itulah generasi-generasi yang bertakwa yang kita harapkan lahir dari anak-anak kita. Bagaimana mungkin saya akan menjual domba yang bukan milik saya? Aina Allah, maksudnya bukan bertanya di mana Allah, bukan itu. Di mana saya posisikan Allah yang mengawal saya, yang melihat saya, dan tidak mungkin itu saya lakukan. Maka Umar langsung mencari tuan budak ini dan langsung membeli dan memerdekakan. Karena keimanan yang luar biasa. Inilah kisah kehidupan para generasi awal yang orang tua mereka beriman, maka akan mengalir keimanan itu pada diri anak-anak mereka itu sendiri. Maka kita perlu belajar, Pak. Banyak ilmu yang belum kita ketahui dan banyak panduan-panduan yang belum terbaca oleh kita. Bagaimana Islam dengan keemasannya, dengan masa-masa keemasannya itu bukan lahir begitu saja. Anak-anak Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama, itu enggak mungkin lahir begitu saja. Tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada azam yang kuat, tanpa ada memperhatikan syariat, tidak mungkin, Pak. Kita akan mendapatkan itu semua dengan usaha-usaha, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, mengharap ridha Allah dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang tugas kita adalah ikhtiar, yang memberikan siapa? Allah. Dan Allah lah yang akan membalas itu semua. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, para ayah yang terus bekerja membiayai untuk sekolah anaknya, yang tidak sedikit hari ini biaya-biaya yang kita keluarkan untuk kebutuhan pendidikan mereka, tidak masalah, Pak. Sudah, ikhlaskan itu karena Allah Azza wa Jalla, berharap Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Harta akan habis, tapi anak-anak yang soleh, doa-doa mereka terus akan memberikan manfaat kepada kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Cukup 3 poin ini dulu, bahwa yang pertama adalah anak merupakan nikmat dan hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mesti kita ingat bahwa anak adalah perhiasan dan peringatan dan juga ujian untuk kita. Yang ketiga adalah
kita harus meniru doa-doa para nabi dan orang-orang soleh untuk anak-anak. Nah, banyak doa ini sebetulnya. Doa Nabi Ibrahim apa diantaranya? Rabbi habli minas salihin. Kalau Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doa Zakaria. Nabi Ibrahim singkat saja, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Ya. Nah, doa para ibadur rahman Al-Furqan 74 ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian pembahasan kita malam ini. Wallahu taala alam bissawab. Ada tanya jawab, Bang? Udah malam ya, Bang? Baik. Oke. Kita akan lanjutkan pertemuan kita pada insyaallah pada bulan ya, berikutnya pada pembahasan faidatul waladus saleh, akan dijabarkan bagaimana manfaat anak yang saleh, kemudian kewajiban mendidik anak di dalam Islam. Insyaallah akan kita pelajari. Wallahu taala alam bissawab. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, kemudian kesempatan untuk bisa belajar bersama dan untuk bisa menuntut ilmu kembali di majelis yang mulia ini insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara